Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Saksono Budi, dosen tetap program studi akuntansi D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, dengan rumpun ilmu akuntansi dan manajemen. Sesuai dengan rumpun ilmu saya mengajar mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan bobot 3 SKS sebanyak 18 pertemuan. Pengantar akuntansi 2 itu sendiri merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi akuntansi D3. Pada mata kuliah ini akan dipelajari tentang ruang lingkup perusahaan dagang beserta seluruh transaksi keuangannya. Selain itu, mata kuliah ini juga akan mempelajari bagaimana cara membuat sebuah laporan keuangan perusahaan dagang. Dimulai dari proses mengidentifikasi transaksi, melakukan jurnal umum ataupun jurnal khusus, kemudian membuat buku besar dan buku besar pembantu, dilanjutkan ke neraca saldo dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, dan setelahnya membuat worksheet atau neraca lajur. Dari worksheet itu akan dibuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui ruang lingkup perusahaan dagang beserta membuat laporan keuangan perusahaan dagang sekaligus mengkomunikasikannya kepada stakeholders ataupun pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, karyawan, manajemen, pemerintah, dan lain sebagainya. Melihat dari capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini adalah bagaimana mahasiswa mampu membuat sebuah laporan keuangan yang mana kita ketahui bahwa sebuah laporan keuangan itu dibuat berdasarkan proses-proses yang panjang. Untuk itu, ketika dalam proses belajar mengajar di kelas, saya menggunakan teknik project based learning, di mana metode pembelajaran ini adalah sebuah pendekatan dalam proses belajar mengajar dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuannya dengan cara kegiatan problem solving ataupun investigasi. Pada proses pembelajaran menggunakan metode ini tidak hanya berfokus pada hasil yang dicapai oleh mahasiswa, akan tetapi lebih menekankan kepada proses bagaimana mahasiswa itu mampu memecahkan suatu masalah dan menghasilkan sebuah produk, yaitu laporan keuangan. Metode project based learning sangat sesuai jika digunakan untuk mata kuliah yang memang membutuhkan atau menekankan pada proses seperti mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini. Pada metode pembelajaran ini saya memulai dengan melakukan penilaian awal melalui pretest, kemudian menyampaikan pokok bahasan, berdiskusi kelompok, dan melakukan penilaian akhir melalui post-test. Pertama, saya akan melakukan penilaian awal untuk memastikan bahwa mahasiswa itu masih mengingat atau mengetahui materi-materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya dengan cara pretest atau membuat pertanyaan singkat. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi pembelajaran melalui RPS, menjelaskan kontrak perkuliahan, sekaligus bobot penilaian. Adapun kontrak perkuliahannya sendiri itu terdiri dari satu kehadiran yang saya kasih bobot 10%, kemudian etika dan keaktifan saya kasih bobot 20%, tugas kelompok maupun mandiri 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Selama proses pembelajaran ataupun dalam proses penjelasan pokok bahasan, saya mempersilahkan mahasiswa untuk menambahkan pemahaman, interupsi, dan bertanya terkait materi yang disampaikan. Dari sini saya bisa menilai keaktifan dan perkembangan mahasiswa tersebut. Kemudian di akhir perkuliahan saya akan membuat kelompok untuk membuat suatu proyek yang nantinya akan menjadi salah satu penilaian bagi mereka. Berikut akan saya tayangkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sehat? Sehat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Saksono Budi. Di sini saya akan mengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2.
Ada sudah pernah baca materi pengantar akuntansi 2? Belum ya? Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan membacakan atau memanggil teman-teman, mengabsen teman-teman sekalian ya, supaya saya tahu keberadaan teman-teman semua. Oke, yang pertama kali Evan hadir, yang kedua ada Rina, ada Iqbal, Steve, Safrida, ada Hasanuddin, Kisti, Rahayu, Novi, Firly, ada Firly, Anggi Rismawati, dan terakhir Meli, ada Meli? Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam materi, karena kita ini pertemuan pertama, maka saya akan membacakan kontrak perkuliahan kita. Supaya apa? Supaya teman-teman paham dan mengetahui kalau pengen lulus mata kuliah ini apa yang harus teman-teman lakukan. Kayak seperti biasa ya, ada beberapa poin yang teman-teman harus laksanakan atau kerjakan. Yang pertama ada kehadiran, di situ saya akan menilai sebesar 10%. Yang kedua ada etika dan keaktifan teman-teman, saya akan memberikan porsi 20%. Jadi ketika teman-teman beretika baik, terus aktif ketika diskusi gitu kan, maka ada nilai 20% dari situ. Kemudian tugas, jadi semuanya harus mengerjakan tugas sebesar 20%, dan yang selanjutnya ada UTS sebesar 20%, dan yang terakhir UAS. Jadi UAS 30%. Jadi untuk lulus mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini teman-teman harus mempunyai nilai dari kelima poin tersebut. Harus punya kehadiran, harus mempunyai etika dan keaktifan, harus mengerjakan tugas, mengikuti UTS dan mengikuti UAS. Itu bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Oke, saya lanjut. Oke, materi pertama yaitu ruang lingkup dan jurnal khusus perusahaan dagang. Di sini ada yang tahu apa itu perusahaan dagang? Sudah ada yang tahu perusahaan dagang itu apa? Perusahaan. Sebelum kita ke perusahaan, apa itu perusahaan? Teman-teman pernah dengar kata-kata perusahaan nggak? Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu istilah yang sering kita dengar di dunia perekonomian. Sering dengar kan ya? Kamu bekerja di perusahaan mana? Bapak saya bekerja di perusahaan A, di perusahaan B gitu kan? Itu ya. Jadi sering dengar, pasti familiar dengan yang namanya perusahaan. Jadi bahkan bisa dikatakan di dalam keseharian kita pun sudah bukan hal yang asing yang namanya perusahaan gitu. Di sini ada yang mau mendefinisikan perusahaan menurut pemahaman atau pengetahuannya masing-masing? Ada? Firly mungkin? Perusahaan apa itu perusahaan Firly? Oke, ada sangkut pautannya perekonomian. Kamu? Oke, sekumpulan orang untuk mendapatkan laba. Bagus. Ada satu lagi? Iqbal silakan. Suatu lembaga yang tidak lepas dari pengelolaan perekonomian. Oke, semua yang disampaikan teman-teman benar. Jadi yang namanya perusahaan itu intinya apa? Ada yang berorientasi profit. Terus tadi kamu apa, Iqbal? Tidak terlepas dari pengelolaan. Jadi di situ ada pengelolaan gitu kan. Terus kata si Firly tadi tidak lepas dari perekonomian, benar. Jadi semuanya benar. Jadi intinya perusahaan itu apa? Kita lihat ya definisinya perusahaan. Jadi secara umum perusahaan dapat diartikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa. Jadi di mana ketika di suatu tempat itu ada suatu proses produksi, tahu produksi ya, membuat barang atau jasa, maka itu namanya perusahaan. Contoh ya kan, di situ teman-teman di yang barang di teman-teman di wilayah Tangerang misalkan banyak membuat sepatu, itu perusahaan sepatu. Membuat ban motor, itu namanya perusahaan ban motor. Ya, itu baru barang. Yang jasa apa yang jasa contohnya? Ketika teman-teman pergi ke barbershop contohnya, itu juga perusahaan. Kenapa? Di situ proses produksi jasa potong rambut, itu juga perusahaan yang mengubah. Oke, Gus, ada lagi? Oke, yang lain perusahaan dagang. Siapa yang bisa? Terima kasih, Mbak. Perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Kalau tadi kan perusahaan manufaktur katanya Mbak siapa tadi? Mbak itu
perusahaan yang melakukan pengolahan dari produk mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi itu namanya perusahaan manufaktur. Jadi ketika ada suatu tempat usaha, dia kegiatan usahanya itu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, itu namanya perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang, silakan. Oke, perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan. Ada lagi? Jadi perusahaan yang membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah produk itu, Gus. Terakhir perusahaan jasa. Ayo, ada yang tahu? Iqbal? Pelayanan. Jadi perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan. Artinya perusahaan jasa itu perusahaan yang tidak memproduksi produk, tapi dia memberikan suatu pelayanan jasa. Kalau kita lihat materinya, ya. Jadi yang disampaikan teman-teman kalian tadi benar ya, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi dari bahan baku. Artinya perusahaan itu membeli barang mentah dari petani atau di mana, diolah menjadi barang setengah jadi, kemudian diolah lagi menjadi barang jadi, kemudian dijual kepada konsumen menggunakan tenaga kerja manual maupun mesin. Itu namanya perusahaan manufaktur. Gitu. Contohnya apa? Yang teman-teman sering jumpai perusahaan manufaktur. Apa? Apa? Ban. PT-nya PT. Sebutin aja, kita kan belajar nggak apa? PT Astra, apalagi? Pertamina, apalagi? Ya. Jadi ketika ada suatu perusahaan itu di situ ada proses produksi, maka namanya perusahaan manufaktur. Oke ya. Lanjut, kemudian yang kedua perusahaan jasa. Tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian juga, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, penawaran layanan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan tujuan agar masyarakat datang ke perusahaan tersebut untuk menyelesaikan kebutuhan tertentu jasa lainnya. Artinya ketika misalkan contoh pelayanan barbershop, potong rambut, jadi teman-teman datang ke barbershop pengen dirapikan rambutnya, itu namanya perusahaan jasa. Jadi nggak cuman ojek, nggak cuman apa ya, jadi bisa salon, bisa transportasi, bisa ekspedisi dan lain sebagainya ya, jasa. Dan yang ketiga perusahaan dagang, ini wajib kita pahami semua nih. Kenapa? Karena ini merupakan perusahaan yang akan kita buat laporan keuangannya nanti, gitu ya teman-teman ya. Nah, perusahaan dagang itu apa? Sesuai dengan namanya, yaitu perusahaan dagang. Tentu perusahaan ini bergerak dalam hal perdagangan. Benar yang disampaikan oleh Mbak tadi, siapa? Windy ya. Jadi di mana perusahaan dagang ini bertugas untuk membeli sebuah barang yang kemudian akan dijual kembali kepada konsumen tanpa merubah barang itu ke bentuk lainnya. Jadi dia menjualnya itu ya apa adanya. Dia belanja ke distributor, kemudian dia menjualnya kembali ke konsumen tanpa merubah bentuk barang tersebut. Itu perusahaan dagang. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, paham ya perbedaan antara perusahaan manufaktur, perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, kita lanjut ya. Kalau enggak kita lanjut lagi. Nah, di sini aktivitas perusahaan dagang terdiri dari 4 itu kan. Jadi yang namanya perusahaan dagang itu ya kalau enggak membeli, menjual. Kalau enggak menerima kas, mengeluarkan kas, kalau lainnya sedikit, betul nggak? Yang namanya perusahaan dagang itu ya beli barang, jual barang gitu. Terus menerima uang, ngeluarin uang. Lainnya apa? Lainnya itu contoh ada penyusutan tetap ada, retur barang tetap ada. Artinya di dalam perusahaan dagang itu 4 aktivitas yang sering banget terjadi. Jadi yang lainnya itu jarang banget. Mungkin kalau dilihat dari intensitasnya, kalau yang 4 itu 80%, yang lainnya 10% gitu. Untuk itu di dalam perusahaan dagang ada yang namanya jurnal khusus, ya kan? Kenapa? Supaya perusahaan itu dapat dengan mudah mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi. Kenapa? Karena pembelian itu tingkat intensitas itu sangat tinggi. Makanya memerlukan jurnal khusus. Berbeda dengan perusahaan jasa yang hanya menggunakan jurnal umum. Jadi sesuai dengan nama transaksinya, jurnal khusus pun ada terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama itu jurnal pembelian, yang kedua jurnal pengeluaran kas, dan yang ketiga jurnal penjualan, yang keempat jurnal penerimaan kas. Itu ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke. Selanjutnya, nah
Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa, ya kan? Pada perusahaan dagang terdapat persediaan barang dagang yang akan dijual. Adanya proses pembelian dan penjualan barang dagang dan ada juga yang namanya harga pokok penjualan. Kalau perusahaan dagang ada harga pokok penjualan, kalau perusahaan jasa tidak ada harga pokok penjualan. Makanya kalau teman-teman membuat laporan keuangan perusahaan salon X misalkan, di situ teman-teman membuat harga pokok penjualan, pasti laporan keuangan itu salah. Kenapa? Karena perusahaan jasa tidak ada harga pokok penjualan. Jadi yang kalau di situ laporan keuangan laba ruginya nanti ada harga pokok penjualan, maka itu sudah pasti laporan keuangan perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur lainnya. Oke ya. Lanjut. Nah, yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi di dalam perusahaan dagang itu ada 4 jurnal atau 6 ya. Jadi yang kritikal itu 4. Ada jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan, dan jurnal khusus penerimaan kas. Untuk aktivitas yang tidak ada kaitan dengan 4 transaksi tersebut gitu ya. Misalkan pembelian, perusahaan melakukan pembelian sebesar 100 juta. Masuk ke dalam jurnal pembelian gitu. Jadi ketika ada transaksi pembelian secara kredit atau penjualan secara, jadi mengikuti kredit atau cashnya. Kalau ada kata-kata tunai maka masuk ke dalam kas. Kalau nggak pengeluaran, penerimaan. Contoh, PTA menjual, kan sebuah perusahaan dagang menjual secara tunai ya kan sebesar 1 juta. Maka masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Karena tunai, tapi ketika menjual secara kredit maka masuk dalam jurnal penjualan. Itu bedanya. Begitupun dengan pembelian sama. Gitu ya. Sampai di sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan terkait jurnal khusus ini? Siapa yang bisa memberikan contoh dari transaksi jurnal pembelian? Contohnya aja. Contohnya apa contohnya? Jurnal pembelian. Contoh nih ya, dengar ya, saya bacakan. PT ABC membeli barang secara kredit seharga 70 juta kepada PT C. Apa jurnalnya? Secara kredit, membeli secara kredit. Membeli secara kredit, jurnal pembelian, kan ada kreditnya. Kalau ada tunainya baru kas pasti. Ya kan? Yang kedua, PT Indofood, oh bukan Indofood deh, Indofood kan manufaktur ya. Toko Alfamidi Sejahtera itu kan melakukan penjualan sebanyak 100 juta secara tunai. Jurnal penerimaan kas. Karena nggak mungkin Alfamidi itu jual secara kredit kan, ya, bisa bangkrut, orang pada kabur ya. Makanya ketika menjual secara tunai maka masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Tapi kalau menjual secara kredit masuk ke dalam jurnal penjualan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Paham? Paham ya? Oke. Kalau sebelum saya kasih soal latihan, saya tanya sekali lagi. Ada pertanyaan? Sebelum kita ke soal latihan. Kalau kita kuis sebentar deh. Kira-kira ini itu masuk ke jurnal apa? Contoh. Nah. Sudah ada bacanya? Karena di situ UD Bersinar sebagai perusahaan dagang melakukan pengeluaran kas kepada membayar gaji karyawan. Karena nggak kas ya. Paham ya? Kedua, petty cash. Sudah jelas ya, ketika ada pengeluaran di bawah 1 juta, maka dicatat ke dalam jurnal petty cash. Itu kan jarang. Jadi dibayarkan kepada percetakan kemenangan, ya kan, sejumlah 675.000, ya kan, untuk pembuatan brosur, maka masuk ke dalam jurnal petty cash. Sudah pinter-pinter nih ya. Lanjut. Ini jurnal apa? Penerimaan kas ya. Sama kenapa? Karena di situ sudah jelas ya, UD Bersinar membayar kepada syarat tunai kan, uang cek sebesar 34.100.000 ya kan, pelunasan faktur pajak. Terus ini, nah ini mungkin nggak ada keterangan cash sama petty cash-nya nih, yang perlu effort nih. Jurnal, kenapa kok bisa berasumsi itu jurnal penjualan?
Reasoningnya apa alasannya? Oke, jadi faktur itu merupakan faktur penjualan yang dibuat oleh UD pembelian. Pembelian apa ya? Pembelian kenapa? Faktur itu dibuat oleh PT Marhaban. Jadi kita mendapatkan faktur dari PT Marhaban, maka bagi kita sebagai pembelian. Kenapa kok kita bilang pembelian? Karena kita baru terima faktur, kita belum bayar. Gitu. Kalau kita sudah terima bayar baru ada kwitansi rekening itu kas. Jadi dibayar tunai kepada PT Marhaban sebesar itu. Karena itu hanya faktur, maka identifikasi seperti ini maka itulah yang diperlukan teman-teman. Teman-teman ketika bekerja harus paham. Karena teman-teman ketika bekerja nggak mungkin dikasih soal deskripsi ya kan sama atasan teman-teman nggak mungkin. Yang dikasih seperti ini. Ada faktur-faktur ini Mbak sebagai faktur silakan di jurnal. Nah teman-teman harus paham. Ketika ada faktur seperti ini maka dicatat ke jurnal pembelian. Kalau kita yang mengeluarkan maka dicatat ke jurnal penjualan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup ya, kalau memang nggak ada silakan kerjakan tugas yang sudah saya share ke teman-teman. Waktunya 15 menit. Silakan. Silakan dikerjakan. Ya, kita tunggu 15 menit. Oke. Ya, sambil dikerjakan ditulis saja, tulis. Nah, oke. Ya, silakan. Ini udah berapa lama? Udah cukup. Ya udah. Udah. Oh ya udah cukup, udah. Stop. Iya, bisa sama-sama ya. Coba sama-sama. Ya mungkin ini dilamain aja. Ini ya tugasnya. Enggak tugasnya, berarti lo ngejelasin aja. Tambahin lagi kemana? Ya udah. Pak, nanti komedi sama gue di bagasi takutnya suaranya di LSP aja. 649 gua ada pun. Iya. Bagian lagi, jadi diulang aja nanti pertama ditaruh di paling belakangan gitu. Jadi Bentar, gua tutup sebentar. Oke teman-teman, mungkin saya rasa cukup pertemuan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Silakan dipelajari lagi materi apa yang sudah disampaikan dan jangan lupa kerjakan tugasnya itu. Kenapa? Karena akan menjadi salah satu penilaian buat teman-teman. Jadi saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian cuplikan video pembelajaran saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video tersebut bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.